Buku Rahasia di Balik Penggalian Al-Aqsa, pengarang Abu Aiman, Bab 1, Gambaran Bait Al-Maqdis. Gambaran Bait Al-Maqdis, bangunan bersejarah ini merupakan simbol universal bagi kota Yerusalem di seantero dunia. Setiap kali menyebut Yerusalem, maka bangunan inilah yang mencuat dalam benak kita. Sepanjang sejarahnya, terdapat bermacam-macam sebutan untuk kota ini. Yang paling terkenal adalah Yerusalem atau Al-Quds atau Ilia, Romawi, Aelia Capitolina. Ketiga nama ini identik, dan merujuk ke satu kota yang sama di wilayah Palestina. Akan tetapi, sedikit sekali muslimin yang tahu bahwa nama asli kota ini sebenarnya adalah Sion alias Zion. Dari kata inilah masyarakat Yahudi internasional mengambil sebuah nama bagi gerakan kebangsaan mereka yaitu Zionisme. Namun mengenai asal-muasal gerakan ini, kita baru akan membahasnya pada bab selanjutnya. Sedangkan pada bagian ini, secara khusus saya ingin mendeskripsikan dan memvisualisasikan terlebih dahulu tentang bangunan historis yang usianya hampir 1400 tahun. Termasuk beberapa situs kuno lainnya yang berada di sekitar lokasi ini. Dome of the Rock atau Kubah As-Sahra. Dome of the Rock atau Kubah As-Sahra adalah bangunan indah milik muslimin yang berdiri megah di dalam cagar dinding-dinding kuno di kota Yerusalem lama. Ia terdiri dari dua bagian bangunan yang saling menyatu. Bagian pertama, sisi dalam, gedung ini mirip silinder yang dinaungi kubah megah setinggi hampir 35 meter dan berdiameter sepanjang 20 meter. Sedangkan bagian kedua gedung, sisi luar, berbentuk oktagonal atau persegi delapan. Hampir seluruh sisi luar dan dalamnya dihiasi mosaik, porselen, dan kaligrafi Al-Quran, sehingga menjadi semakin menawan dan indah. Kesan Islaminya yang sangat kental, terukir pada setiap sudut bangunan ini. Situs suci ini dibangun di atas pelataran kedua, sehingga posisinya agak lebih tinggi bila dibandingkan dengan posisi Masjid Al-Aqsa yang dibangun di atas pelataran pertama yang lebih besar. Bentuk pelataran kedua yang mewadahi Kubah As-Sahra hampir mirip persegi empat dengan ukuran sisi yang berbeda-beda, sisi utara, 156 meter, barat, 167,7 meter, selatan 128 meter, timur, 16,1,6 meter. Melalui gambar arsitektural ini, tentu tidak sulit lagi bagi setiap pembaca untuk membedakan kedua pelataran yang mewadahi seluruh Haram Al-Syarif atau Bait Al-Maqdis. Pelataran kedua yang menjadi pondasi bagi Kubah As-Sahra, bentuknya hampir mirip persegi empat. Maka, pelataran pertama yang paling luas dan besar ini pun mengambil bentuk kurang lebih serupa yaitu persegi panjang. Yang sisi-sisinya tidak sejajar. Kesannya pun mirip trapesium. Adapun panjang masing-masing sisinya adalah, panjang sisi utara 310 meter, panjang sisi barat 488,3 meter, panjang sisi selatan 281,2 meter, panjang sisi timur 466,6 meter. Terdapat 4 buah pintu utama pada bangunan oktagonal yang berkubah ini. Masing-masing pintu itu searah dengan keempat mata angin. Pintu barat adalah Bab Al-Gharbi, selatan, Bab Al-Qiblah, timur, Bab Nabi Daud, utara, Bab Al-Jannah. Dan bila memasuki bangunan ini dari arah utara, maka setiap orang akan menemukan makam Sulaiman, alaihi salam, Solomones Tomb, sebelum berhadapan dengan sebuah batu yang misterius. Sahra atau batu misterius. Dari konteks historis, selain keutamaan Masjid Al-Aqsa yang berfungsi sebagai rumah ibadah muslimin, berlokasi di bagian selatan Dome of the Rock, maka bagian terpenting lainnya justru tak seberapa luas. Ia merupakan artefak kuno yang letaknya tepat berada di bawah kubah bangunan persegi delapan ini. Sebutan kubah yang artinya kubah, dan sahra yang berarti batu adalah dua hal yang menjadikan seluruh situs lain di sekitarnya menjadi sakral. Sehingga sebutan Kubah As-Sahra, Dome of the Rock, memang sangat sesuai, karena tepat di bawahnya terhampar sebuah batu kuno yang memiliki perjalanan sejarah tersendiri. Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh bangunan yang berada di sekitar sahra ini pernah mengalami berbagai perubahan. Seperti renovasi, restorasi, dan lain sebagainya. Tapi, batu yang satu ini nyaris tak pernah terjamah oleh upaya tersebut. Adapun mengenai catatan sejarah sahra yang misterius ini, baru akan diuraikan pada bab selanjutnya, Masjid Al-Aqsa. Setelah membicarakan Kubah As-Sahra, maka situs berikut ini merupakan salah satu bangunan yang tidak kalah kontroversialnya dalam sejarah Islam, bahkan bila ingin dibandingkan dengan sejarah kuil Yahudi itu sendiri. Maksudnya,
Meskipun bab ini seharusnya hanya upaya untuk memvisualisasikan bangunan Masjid Al-Aqsa, namun ada sebuah pertanyaan besar yang layak disampaikan. Yaitu, bangunan manakah yang sebenarnya disebut sebagai Masjid Al-Aqsa dalam Al-Qur'an? Apakah bangunan itu Kubah As-Sahra? Ataukah justru sebuah masjid yang saat ini dikenal dengan nama Masjid Al-Aqsa, yang letaknya di sudut tebing barat daya, agak ke selatan? Atau, apakah mungkin sebutan Masjid Al-Aqsa di dalam Al-Qur'an merujuk kepada seluruh pelataran yang mewadahi seluruh bangunan di atasnya? Dalam hal ini, sudah dimaklumi sejarah bahwa setelah Khalifah Umar bin Khattab merebut kota Yerusalem secara damai, maka yang kali pertama dilakukannya adalah menziarahi sebuah lokasi khusus di puncak bukit kota itu. Tapi yang kurang kita perhatikan, apakah yang dicari oleh sang Khalifah saat itu? Sejarawan Muslim mencatat bahwa dia telah meminta bantuan kepada Ka'ab al-Ahbar, mantan rabi Yahudi yang telah memeluk Islam untuk menunjukkan sebuah lokasi tertentu di puncak bukit itu. Lalu setelah menemukannya, Khalifah Umar mendirikan salat. Tapi pada bagian manakah sahabat Nabi itu mendirikan salat pertamanya di Yerusalem? Apakah dia mendirikan salat di atas batu misterius itu, atau pada bagian depan batu itu? Setelah membicarakan Kubah As-Sahra, maka situs berikut ini merupakan salah satu bangunan yang kuno tidak ataukah justru di bagian belakangnya? Pertanyaan ini sangat penting dan selayaknya dipahami oleh muslimin. Sebab, ia akan memberikan pemahaman yang benar tentang Masjid Al-Aqsa seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun sebelum melangkah lebih jauh dengan segala teori kemungkinan yang barangkali bisa dimunculkannya, maka alangkah baiknya bila pertama-tama, kita mengenal secara visual Masjid Muslimin yang agung dan indah ini, sehubungan dengan Masjid Al-Aqsa. Sebenarnya tak banyak materi deskriptif atau arsitektural yang bisa disajikan. Alasannya, masjid milik yang ada sekarang ini telah mengalami beberapa kali restorasi dan renovasi. Baik yang disebabkan oleh faktor waktu maupun lainnya seperti gempa besar pada tahun 747-748 Masehi. Peristiwa itu telah menghancurkan hampir keseluruhan masjid ini. Walaupun demikian, masih terdapat bagian tertentunya yang tetap orisinil, terutama seperti dekorasi kayu yang berukirkan bunga. Tapi selainnya, kebanyakan sudah berasal dari abad pertengahan. Beberapa situs lainnya, menurut sejarawan, sedikitnya ada 28 situs kuno yang bertelekan di puncak Bukit Moria. Yakni, selain dua bangunan utama yang menjadi primadonanya, Kubah As-Sahra dan Masjid Al-Aqsa. Namun dalam kesempatan ini, saya hanya menyebutkan beberapa saja, terutama agar pembaca mengetahui pengaruh muslimin yang pernah menguasai tempat itu selama 1300 tahun lebih sebelum dikuasai oleh Israel pada tahun 1968. Kubah Al-Silsilah, Dome of Chain, bangunan ini berlokasi tepat di sisi timur Dome of the Rock. Situs ini didirikan oleh Khalifah Abdul Malik ibn Marwan dari dinasti Umayyah. Hingga saat ini, para arkeolog dan sejarawan belum tahu kapan persisnya kubah rantai ini dibangun, apa tujuan pembangunannya, dan apa fungsinya. Kubah An-Nabi, Dome of the Prophet, lokasinya berada di sisi barat laut Dome of the Rock. Ini disebut sebagai Kubah Nabi, karena menurut riwayat, ia merupakan tempat Nabi Muhammad SAW mendirikan salat sesaat sebelum bermiraj. Bangunan ini direstorasi kembali oleh Gubernur Yerusalem, Muhammad B. pada tahun 1528 Masehi. Kubah Al-Miraj, Dome of Mikraj. Tak ada catatan kuno yang dapat memastikan apakah kubah ini emang benar-benar menjadi lokasinya sewaktu Nabi SAW bermiraj. Atau sekadar situs untuk memperingati peristiwa itu? Atau, apakah lokasi ini memang tempat turunnya Nabi Muhammad SAW setelah bermiraj, sebelum beliau kembali ke Mekah? Alhasil menurut sejarawan, bangunan ini telah direstorasi pada tahun 1200 Masehi. Lokasinya berdekatan dengan Kubah Nabi. Kubah An-Nahawiyah, inilah bangunan sekolah sastra yang didirikan pada tahun 1270 Masehi oleh Amir Hasan Eddin. Secara historis, situs ini tak terkait langsung dengan sejarah Dome of the Rock. Kata An-Nahawiyah berakar dari kata nahu, yakni salah satu ilmu gramatikal dalam bahasa Arab. Gerbang emas, Golden Gate, ini merupakan salah satu situs kuno di Siti Al-Maqdis. Pada periode dinasti Umayyah, pintu ini memiliki dua ruangan yang dinaungi kubah. Yang pertama adalah Bab Ar-Rahmah, pintu rahmat, dan yang kedua adalah Bab Et-Taubah, pintu tobat. Menurut sejarawan, pada lokasi inilah seorang ulama besar Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyelesaikan karya utamanya, Ihya Ulumuddin.
Di sela-sela dia memberikan pengajaran akidah dan fikih di kota Al-Quds saat itu. Sedangkan umat Kristen percaya bahwa pada saat kedatangan Isa yang kedua atau the second coming, maka dia akan melewati pintu-pintu ini. Musyalah Marwan, bangunan ini berlokasi di sudut tenggara. Semenjak rezim Zionis melakukan ekskavasi ilegal, maka mereka mulai mengatakan bahwa bangunan ini asalnya milik umat Yahudi. Menurut data yang mereka kumpulkan, pada masa lalu, tempat ini adalah kandang kudanya Nabi Sulaiman, Solomon Stables. Namun dugaan ini segera dibantah oleh para ulama. Menurut catatan Islam, lokasi ini dibangun oleh dinasti Umayyah pada abad ke-8. Fungsinya sebagai musyalah sekaligus untuk menyamakan ketinggian pondasi bangunan yang terdapat di sebelahnya yakni Masjid Al-Aqsa. Di satu sisi, argumen ini memang kurang kuat, tapi di sisi lain, ia tidak berarti membenarkan dugaan pihak Zionis. Argumen para ulama juga lemah, karena menurut sejarah bahwa hampir seluruh bangunan Al-Aqsa pernah dihancurkan gempa. Dan bangunan yang berdiri saat ini adalah hasil restorasi pada era dinasti Abbasiyah yang luasnya hanya sepertiga dari yang pernah dibangun oleh dinasti Umayyah sebelumnya. Oleh karena itu, argumen menyamakan ketinggian tanah bagi orang-orang yang mendirikan salat jelas tidak tepat. Karena bisa saja terpisahnya kedua bangunan ini saat sekarang justru diakibatkan gempa yang pernah menghancurkan hampir keseluruhan bangunan masjid itu di masa lalu. Atau mungkin juga ia adalah sisa bangunan sebelumnya, yakni setelah terjadi gempa yang direstorasi kembali oleh Abbasiyah. Alasan lain adalah bentuk bangunan ini tidak memiliki ciri arsitektur Bani Umayyah yang khas. Tidak terdapatnya kaligrafi Al-Quran di dalam bangunan juga memungkinkan bahwa bangunan itu memang sudah ada sejak permulaan dinasti Umayyah. Entah apakah ia telah dibangun oleh pihak Romawi pada masa lalu. Yang dialihfungsikan sebagai musyalah oleh Bani Umayyah, Museum Islam. Inilah museum tertua di kota Yerusalem. Di dalamnya dipamerkan berbagai sisa peninggalan kejayaan Islam masa lalu, seperti setumpuk koleksi Al-Quran kuno, koin, gelas-gelas, porselen, pakaian zirah, pedang, belati, pistol, dan lain sebagainya. Semuanya bisa dirujuk kembali hingga ke periode awal berkuasanya Bani Umayyah di Yerusalem, Kubbah Al-Halili. Situs ini dibangun pada awal abad ke-18 untuk mengenang Syaikh Muhammad Al-Halili. Namun, situs ini sering juga dirujuk sebagai Dome of Hebronite. Tak jelas mengapa istilah dan penamaan bangunan ini pada akhirnya bisa tumpang tindih. Maksudnya, tak ada kepastian apakah ia memang dibangun pada awal abad ke-18. Ataukah baru sejak saat itu dialihfungsikan untuk mengenang Syaikh Muhammad Al-Halili? Ia terletak di sisi utara pelataran Dome of the Rock dan berdekatan dengan Kubah Mikraj. Mimbar Burhanuddin, bisa dikatakan bahwa mimbar ruang terbuka ini adalah yang paling tua di pelataran bagian selatan dari Dome of the Rock. Mimbar ini dibangun pada abad ke-7 Hijriah. Namanya diambil dari nama seorang kadi di Yerusalem pada abad ke-14 Masehi. Sebenarnya, masih banyak situs penting lainnya di sekeliling dan di dalam cagar Bait Al-Maqdis yang layak diketahui oleh muslimin. Contohnya, beberapa pintu utama untuk memasuki cagar historis tersebut, menara-menara, air mancur, dan lainnya.